Hai seluruh, halo semua, selamat datang di channel Mamang Story. Di video kali ini Mamang akan rekap sebuah film yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Walaupun ini film drama, tapi menurut Mamang lebih serem daripada film horor seluruh. Bagaimana tidak, film ini akan menceritakan tentang sosok Kiran, seorang muslimah solehah yang banting setir menjadi muslimah solehot. Apakah alasan sosok Kiran menjadi seorang pendosa? Berikut kisah lengkap dari film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Hayu, meluncur. Aku memilih mencintaimu dalam diam, ya Allah. Sebab dalam kesepian tak ada makhluk lain yang memilikimu. Film ini dibuka dengan kehidupan seorang wanita yang bernama Kiran. Ia seorang mahasiswi yang bercita-cita luhur untuk berdakwah dan menegakkan syariat Islam. Kiran merupakan mahasiswi yang cerdas, selalu aktif di dalam kelas dan menjadi kebanggaan banyak dosen. Ada yang mau jawab? Silakan Kiran. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Solusinya hanya satu. Kita kembali ke Quran dan Sunnah. Sahih Kiran, itu. Tetapi kini Kiran berubah. Ia menjadi seorang pendosa, seorang pelacur yang melayani banyak pria. Dan film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dimulai. Film kemudian memperlihatkan sosok Kiran tengah berjalan menuju rumah sahabatnya yang terletak di kawasan perumahan warga yang sangat kumuh. Banyak orang keheranan melihat Kiran yang mana sekarang penampilannya sudah berubah menjadi menyimpang. Mana Mbak? Iku Kiran sing anak pesantren itu? Lah iya. Sakit beda ya? Saat itu Kiran menyusuri jalanan dan sempat melihat kertas promosi partai politik apabila Pak Alim Suganda akan maju menjadi wali kota yang baru. Kiran akan datang ke rumah sahabatnya yang bernama Mbak Ami. Saat itu beberapa orang perwakilan dari masjid datang dengan marah-marah menegur Mbak Ami karena salon miliknya dituduh menjadi tempat sarangnya maksiat. Apalagi ada praktek kaum LGBT seperti tokoh Keanu, seorang lanang yang menyerupai perempuan. Pokoknya orang-orang masjid itu memberi peringatan agar Mbak Ami menutup salonnya. Jika tidak maka mereka tak akan segan memberi pelajaran. Pak, ini yang terakhir kalinya ya. Saya peringatkan. Kiran tak tega Mbak Ami diperlakukan seperti itu. Kiran menyarankan Mbak Ami agar pindah tempat tinggal saja. Tapi Mbak Ami sudah nyaman di sini. Ia pun tak terlalu ambil hati dengan cacian dari orang-orang masjid tadi. Sebab sejak dulu ia pun sudah sering dihina seperti itu. Supaya tidak bersedih-sedih, Kiran pun mengajak Mbak Ami serta teman-teman di salonnya untuk pergi dugem bersama. Sementara seluruh, Kiran tinggal sendirian di sebuah apartemen. Perlu diketahui, Kiran ternyata seorang wanita simpanan. Ia dijadikan selingkuhan oleh dosennya sendiri yang bernama Patomo. Ketika itu, Patomo datang ke apartemen menemui Kiran seluruh karena malam kemarin mereka tidak bertemu. Lalu Patomo mengajak Kiran untuk minum alkohol bersama. Dan ia pun memasukkan sedikit obat agar Kiran menjadi lebih berbeda. Dan benar saja, setelah itu mereka berdua pun melakukan cocok tanam seluruh. Kemudian adegan menceritakan kejadian di masa lalu, di mana Kiran belum berubah menjadi muslimah yang solehot. Pada awalnya Kiran itu adalah anak yang baik. Dia seorang muslimah yang taat dan fokus kepada kuliahnya. Kiran berasal dari anak yang kurang mampu, tetapi kedua orang tuanya bertekad kuat agar Kiran dapat kuliah dan menyebarkan banyak dakwah. Bapakmu maksa jalan ke masjid
untuk pinjam HP-nya Pak Heru yang ada video call-nya itu loh, Dok. Sini, Bu. Pak. Bapak kangen kamu, Nduk. Bapak kirim uang buat kamu ya. Mboten sah Pak, mboten sah. Buat beli obat Bapak mawon. Bapak itu lebih ikhlas kalau uangnya buat kamu. Buat dakwah-dakwah kamu. Bapak niki lho, sakit-sakit kok maksa mlampat teng masjid. Oh, obatnya Bapak kan kamu, Nduk. Bapak Ibu Kiran bergantung hidup hanya dari uang pensiunan. Tetapi Bapak selalu mengirim banyak uang untuk biaya hidup kuliah Kiran di kota. Padahal Bapak sendiri butuh banyak biaya untuk berobat kakinya. Saat dulu, di kota Kiran hidup irit sebab uang yang dikirim oleh orang tuanya tidaklah banyak. Ia selalu mencatat setiap pengeluaran uangnya. Kiran bahkan harus menyewa sebuah kos di dekat salon Mbak Ami karena biayanya yang murah. Sejak itulah Kiran kenal dan bersahabat dengan Mbak Ami. Namun ia selalu terkejut melihat banyak laki-laki yang open BO di rumah Mbak Ami. Selain aktif menjadi mahasiswa, Kiran juga bergabung dengan organisasi Islam Dariyah untuk menyebarkan banyak dakwah. Nah, di saat itulah para anggota organisasi mengetahui jika Kiran sewa kos di tempat sarangnya maksiat. Ana nyari tempat yang murah karena Bapak di kampung sedang sakit. Kiran dibantu agar keluar dari sana. Lalu Kiran mendapat bantuan lain yang mana katanya lebih barokah, yaitu ketua dari organisasi ini yang bernama Abu Darda ingin melamar Kiran. Al-Ustadz Abu Darda, pimpinan sekaligus panutan gerakan kita. Beliau ingin ta'aruf ke Kiran. Insya Allah, Alhamdulillah. Jika menikah dengan beliau, mungkin Kiran dapat hidup lebih terjamin. Namun Kiran masih pikir-pikir atas tawaran itu. Sehari-hari Kiran pun menjalani hidupnya dengan sangat hemat. Karena uang yang diberikan oleh orang tuanya sangat sedikit selur. Tak jarang Kiran selalu menahan rasa laparnya. Suatu hari Kiran merasa lemas karena belum makan sejak kemarin. Tanpa sengaja ia pun menabrak Patomo, dosen di kampusnya. Patomo melihat wajah Kiran sangatlah pucat. Akhirnya Patomo traktir Kiran satu porsi mie bakso di kantin kampus. Kiran tampak lahap sekali. Selain karena lapar, sejak dulu Kiran sangat ingin memakan bakso ini. Tetapi ia selalu menahannya karena tidak punya uang. Di saat itu, Patomo baru tahu jika Kiran kesulitan uang. Patomo tampak tidak tega. Padahal Kiran adalah anak yang cerdas. Setiap makalah yang dibuat olehnya selalu bagus. Patomo meminta Kiran agar jangan sungkan untuk minta traktir kepadanya. Ia ikhlas memberi makan kepada anak yang pintar. Sementara itu, Abu Darda terus menghubungi Kiran, membujuknya agar mau menikah dengannya. Jika Kiran bersedia, maka ia akan menafkahi Kiran serta membantu ekonomi orang tuanya. Kiran tentu menginginkan itu, tetapi ia merasa malu menikah saat sedang masa kuliah. Abu Darda pun memberikan usulan jika mereka nikah siri saja secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Akhirnya Kiran setuju untuk nikah siri. Tetapi ketika akad nikah akan berlangsung, Kiran baru mengetahui jika ternyata Abu Darda sudah punya 2 istri dan Kiran adalah istri ketiganya. Ustadz Darda sudah punya istri. Kamu yang ketiga. Kemudian pernikahan itu pun dilakukan secara resmi, diakui oleh agama dan juga negara, bukan secara nikah siri. Kiran tentu tidak terima. Abu Darda telah berbohong kepadanya. Kiran mengatakan secara terang-terangan jika 2 jam yang lalu Abu Darda meneleponnya, lalu berkata jika pernikahan mereka dilakukan secara siri. Tetapi Abu Darda tak mengakui hal itu. Ia tak mau dianggap mengejar-ngejar Kiran sebagai istrinya. Abu Darda pun membantah jika ia tak pernah sama sekali menelepon Kiran. Abu Darda malah memfitnah Kiran balik jika Kiranlah yang selama ini tergila-gila kepadanya dan ingin dijadikan istri yang ketiga.
Kiran memberontak atas semua fitnah itu. Ia memiliki bukti riwayat telepon Abu Darda siang tadi. Tetapi Kiran malah diusir oleh Abu Darda keluar dari kediamannya. Abu Darda murka sebab Kiran telah mempermalukan namanya di depan murid-muridnya. Semenjak kejadian itu, kehidupan Kiran tidak sama lagi. Kiran sering diteror oleh murid-muridnya Abu Darda. Namun beruntung ada orang yang memergoki mereka, sehingga Kiran dapat selamat. Selain itu, muncul pula sebuah berita hoaks, di mana Kiran difitnah telah merayu Ustadz Darda. Berita itu pun menyebar dengan cepat, sehingga Kiran viral dan mendapat image buruk di mata banyak orang. Berita itu pun sudah dibaca oleh Mbak Ami dan para penghuni salon. Kemudian Mbak Ami memberikan Kiran sebuah amplop, kiriman dari murid-murid organisasi Abu Darda, dan isinya adalah sebuah ancaman jika Kiran akan ditangkap karena telah memalukan nama Abu Darda. Mengetahui Kiran dalam keadaan bahaya, Mbak Ami tidak tinggal diam. Walaupun seorang pelacur, Mbak Ami memiliki empati yang sangat tinggi. Ia pun melindungi Kiran, lalu menyuruhnya bersembunyi di sebuah perumahan yang ada di ujung gang, yang mana rumah itu pun milik Mbak Ami juga. Mbak Ami meminta para penghuni rumah itu untuk menjaga dan bersikap baik kepada Kiran. Kalian jangan macem-macem ya, ini anaknya Mbak Ami ya. Kalian harus jagain, ngerti? Anak yang baik nih. Dah, pokoknya di sini aman ya. Aku tinggal ya. Jangan takut. Makasih ya, Mbak. Keesokan harinya, seseorang datang mengetuk kamar Kiran. Ternyata itu adalah Arul. Dia merupakan salah satu anggota organisasi Abu Darda. Tetapi Arul berbeda. Ia tak akan berbuat jahat. Justru ia datang untuk menolong Kiran. Ana sangat tahu, tapi Ana nggak sama seperti mereka. Bohong. Demi Allah, Kiran. Kita harus ngobrol. Arul mengajak Kiran makan, lalu mengatakan bahwa namanya menjadi jelek di kalangan mahasiswa junior. Dan juga proposal yang Kiran buat berbasis mikro itu telah disetujui oleh pemerintah. Dana dari pemerintah juga sudah cair, tetapi atas nama Abu Darda dan masuk ke dalam kantong pribadi Abu Darda. Kiran sangat marah. Ia membenci manusia yang ingin berbuat dosa, tetapi dengan cara mengatasnamakan agama. Ia ingin membuktikan kepada semua orang jika Abu Darda adalah orang yang munafik. Dengan lihat sikap Abu Darda, Ana tuh jadi tertantang buat buktiin kalau mereka salah. Ana mau ngupas kulit agama sampai ke akarnya, Rul. Kenapa bisa manusia menggunakan agama buat kejahatan? Arul pun akan selalu menemani Kiran, dan mereka belajar agama bersama, saling bertukar pendapat satu sama lain. Hubungan mereka pun semakin dekat, yang dimana selalu bersama-sama. Suatu hari, Kiran yang baru bangun di kamar mendengar suara keributan. Terlihat banyak sekali sekelompok orang yang tengah mencari dirinya. Itu adalah kelompok suruhan Abu Darda yang akan menangkap Kiran. Untung saja ada Arul yang segera membawanya pergi dari sana. Itu Kiran, Bang! Di jalan Kiran menangis. Mengapa semua ini terjadi kepadanya? Di sisi lain, berita bahwa Kiran menggoda Abu Darda sudah tersebar di mana-mana. Bahkan diketahui oleh bapak dan ibu Kiran, serta warga-warga di kampung.
Ada salah apa sih Ruh sama Allah? Ini soal manusia yang takut aibnya kebongkar. Orang-orang seperti Abu Darda itu sangat butuh kepercayaan umat. Kiran yang masih bersedih ditelepon oleh ibunya dan ibunya pun menyalahkan Kiran. Ibu merasa kecewa karena mengira Kiran telah menggoda dan memfitnah Abu Darda. Hal itu membuat penyakit bapak menjadi semakin parah. Izin Kiran ngejelasin dulu. Enggak, Kiran nggak salah, Bu. Sudah jelas semuanya. Sudah jelas semuanya, Kiran. Kami berharap dengan kamu masuk pondok, kamu bisa jadi lebih baik. Kalau Ibu lebih percaya mereka terus Kiran sama siapa, Bu? Udah sabar. Kiran sangat terpukul. Tidak ada yang percaya kepada dirinya. Bahkan orang tuanya sendiri tidak percaya kepadanya. Dan ia pun marah kepada Allah. Ya Allah, kau jahat sekali ya Allah. Kiran, astagfirullahaladzim. Aku salah apa ya Allah. Kau jahat sekali. Tetapi sebenarnya bapak tetap membela Kiran karena ia merasa Kiran tidak bersalah. Namun ia sedikit shock sehingga keadaannya melemah. Hari sudah larut malam. Arul membawa Kiran ke sebuah penginapan agar Kiran dapat beristirahat serta jauh dari pencarian para pasukan Abu Darda. Mau pesan kamar? Mau yang single apa yang double? Yang paling murah aja. Arul menunggu di luar selagi Kiran mandi. Dan Arul pun didekati oleh penjaga penginapan itu. Saya. Mas. Ngapain dari tadi mondar-mandir kok nggak masuk? Ya udah, kalau nggak mau sama dia, gua aja yang temenin. Kiran menyuruh Arul untuk masuk ke kamar saja daripada diganggu oleh wanita-wanita itu. Kiran berkata bahwa ia tak punya siapa-siapa lagi. Arul dengan tegas mengatakan jika ia selalu ada untuknya. Kiran kemudian bersandar di bahu Arul dan meminta jangan meninggalkan dirinya. Kamu juga jangan tinggalin Ana ya. Dengan grogi, Arul memegang tangan Kiran. Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya, kehancuran pada diri Kiran. Kiran pun bersetubuh dengan Arul. Di tengahnya malam, Arul dan Kiran terdiam dengan apa yang sudah terjadi. Beberapa minggu kemudian, setelah kejadian itu, Arul menghilang. Kiran mencari Arul di kosnya. Akan tetapi Arul menghindar dan sudah pindah kos dari sana. Dan ternyata Arul mencalonkan diri sebagai ketua himpunan fakultas. Dia ingin mendapatkan suara dari organisasi Abu Darda supaya bisa menang sebagai posisi ketua. Maka dari itulah ia menjauhi Kiran. Selain itu, selama Arul dekat dengan Kiran, Arul merasa sering berbuat dosa, seperti perzinahan di malam itu. Dan juga karena membantu Kiran, Arul pun berbuat dosa yang lain, seperti menyewa kamar hotel untuk Kiran berlindung malam itu. Sementara uang hotel itu sebenarnya adalah uang infak masjid. Jadi Arul rasa ia selalu berbuat dosa jika berada di dekat Kiran. Arul meminta agar Kiran tidak mengganggunya lagi. Munafik! Assalamualaikum. Lagi dan lagi Kiran disakiti. Hal itu membuat Kiran sangat terpukul dan bertanya-tanya tentang kekuasaan Sang Pencipta. Sekarang Kiran bukanlah Kiran yang dulu lagi. Ia telah berubah dan bergabung dengan anak seni, anak musik, dan juga anak pencinta alam yang mayoritas adalah orang-orang yang bebas. Kiran jadi menghisap rokok, meninggalkan sholat, dan jauh dari agama. Kiran pun seperti orang stres yang mengatakan bahwa manusia bisa menjadi Tuhan. Orang-orang yang mendengar itu lalu tertawa terbahak-bahak.
Kiran tidak bercanda, lalu mengajak salah satu temannya yang bernama Hudan pergi ke gunung untuk membuktikan bahwa manusia juga bisa menjadi Tuhan. Singkat cerita, Kiran dan Hudan sudah tiba di atas gunung, tapi cuaca saat itu sangatlah buruk. Kiran kemudian berdiri di ujung tebing. Ia marah kepada Allah karena selama ia mengabdi kepadanya, balasannya selalu sangat menyakitkan. Kiran tak takut, ia pun menantang Tuhan. Mulai hari itu, Kiran bersumpah akan membasuh tubuhnya dengan penuh dosa dan juga maksiat dengan orang-orang yang so suci dan juga munafik. Seketika petir menyambar dan Kiran tidak sadarkan diri. Hudan pun segera menyelamatkan Kiran, lalu ia segera mendirikan tenda. Semalaman mereka berdua pun menginap di atas gunung itu. Pagi harinya, saat Hudan terbangun, tiba-tiba Kiran sudah tidak ada. Ternyata Kiran sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat ucapan terima kasih. Sejak saat itulah, Kiran merubah dirinya sepenuhnya menjadi seorang pendosa. Ia jadi lebih dekat dengan dosennya, yaitu Patomo. Dan ternyata Patomo itu bukanlah sosok yang baik. Diam-diam Kiran menjalani hubungan gelap dengan Patomo. Padahal sebenarnya Patomo sudah punya anak dan juga istri. Selain itu, Patomo memanfaatkan Kiran sebagai wanita bayaran atau dalam arti lain sebagai pelacur. Patomo selalu menawarkan Kiran kepada kenalan-kenalannya untuk tidur bersama Kiran. Dengan menjadi pelacur, hidup Kiran pun berubah. Kini dia punya banyak uang, sehingga sekarang Kiran hidup berkecukupan, tinggal di sebuah apartemen mewah dan juga punya mobil pribadi. Namun setelah menjadi pendosa, Kiran langsung diberi teguran. Tak lama Kiran mendapatkan kabar jika bapaknya telah meninggal dunia. Sebab sejak lama bapak menolak untuk pergi berobat karena bapak lebih memilih memberikan uangnya untuk biaya kuliah Kiran dan juga dakwah-dakwahnya. Kiran merasa malu mendengar itu, padahal kenyataannya ia sudah jauh dari agama. Tetapi Kiran sudah terlanjur menjadi pendosa dan hidupnya pun harus terus berjalan. Di samping itu, Patomo memiliki kenalan yang tidak main-main. Suatu hari Kiran mendapatkan klien, seorang kolega penting. Saat itu mereka akan makan malam bersama di sebuah restoran. Ketika bertemu, kolega penting itu sangat mesum kepada Kiran. Karena merasa risih dan juga benci, Kiran langsung memberontak, lalu menyiram kolega itu sampai bajunya basah. Patomo pun marah atas perbuatan Kiran tadi. Ternyata Kiran tidak mau melayani klien yang mesum. Ia hanya ingin melayani klien yang munafik, terlihat so alim, padahal sifat aslinya sangatlah bejat. Ternyata diam-diam Kiran sedang menjalankan misi. Dia ingin membongkar kebusukan-kebusukan para orang munafik. Karena Kiran sangat benci kepada orang munafik seperti Abu Darda dan juga Arul, orang-orang yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Ia sangat ingin menghancurkan kehidupan orang-orang munafik. Patomo tanpa sengaja menampar Kiran. Kiran yang marah lalu mengusir Patomo dari kamar apartemennya. Keesokan harinya, Kiran berada di balkon apartemen, memberikan jari tengah kepada langit. Lalu Mbak Ami datang menemuinya di sana. Mbak Ami tidak menyangka sekarang Kiran berubah seperti ini. Kiran meminta agar Mbak Ami tidak bersedih karena semua ini adalah pilihan dirinya sendiri. Mbak Ami pun merasa senang jika Kiran merasa lebih bahagia.
Ketika Mbak Ami akan merokok, dia pun meminjam korek api milik Kiran. Namun Kiran segera merebut korek itu, karena sebenarnya itu adalah kamera tersembunyi. Mbak Ami bertanya untuk apa Kiran memiliki kamera seperti itu. Namun Kiran tak menjawab, lalu mengalihkan topik pembicaraan. Pak Tomo menghubungi Kiran jika ada klien baru yang harus Kiran layani. Kali ini kliennya orang yang sangat penting. Dia adalah Alim Suganda, sosok politikus yang paham dalam beragama. Kiran pun segera berangkat menaiki taksi menemui Pak Alim di sebuah hotel mewah. Kiran sangat senang karena inilah klien yang ia incar, yaitu orang yang munafik. Di depan publik dikenal sebagai orang yang paham agama, tetapi sifat aslinya sangatlah bejat. Sesampainya, Kiran menawari Pak Alim untuk merokok karena ia ingin meletakkan kamera tersembunyi berupa korek api. Tetapi Pak Alim meminta yang lain, yaitu cocok tanam sama Kiran. Lalu Kiran mengatakan sesuatu, kata-kata sarkas lebih tepatnya. Ia mengatakan sangat beruntung bisa melayani Pak Alim, sosok pemimpin yang bijaksana, ayah yang sayang kepada keluarga, dan juga pemimpin yang soleh. Pemimpin yang alim, sayang keluarga, dan sayang sama rakyatnya. Hal itu pun membuat Pak Alim sedikit geram, karena ia merasa tersindir. Lalu Pak Alim pergi menghadap kepada kaca. Di saat itu, Kiran langsung menaruh korek kameranya untuk merekam kebejatan Pak Alim. Kiran segera melayani Pak Alim, tetapi seketika Kiran langsung disiksa. Pak Alim ternyata sangat tersinggung dengan ucapan Kiran tadi. Setelah disiksa, Kiran lalu disetubuhi. Dan semua itu pun berhasil terekam oleh kamera koreknya. Di hotel, wajah Kiran sudah lebam karena kekerasan yang dibuat oleh Pak Alim. Pak Alim kemudian minta maaf karena ia lepas kendali. Lalu Pak Alim rileks sejenak, menghisap sebatang rokok. Kemudian terlihat Pak Alim memegang korek kamera itu. Kiran meminta koreknya dikembalikan karena ia akan segera pulang. Namun Pak Alim suka dengan korek itu dan meminta agar koreknya diberikan saja kepadanya. Kiran pun segera bergegas pergi dari sana. Setelah tiba di apartemennya, Kiran berlari dan membuka laptop miliknya. Ternyata kamera korek itu sudah terhubung kepada laptop milik Kiran. Kiran segera transfer rekaman video Pak Alim tadi ke sebuah flash disk. Tapi tiba-tiba, Pak Tomo sudah datang ke kamar apartemennya. Pak Tomo mendapatkan laporan dari Pak Alim jika Kiran pulang terburu-buru. Dengan tenang, Kiran menutup laptopnya agar tidak diketahui oleh Pak Tomo. Lalu ia menjawab pertanyaan Pak Tomo dengan lemah lembut dan juga manja. Pak Tomo mengatakan bahwa ia sangat dekat dengan Pak Alim agar karir kedepannya semakin lancar. Karena Pak Alim sedang diusung oleh dua partai besar untuk menjadi wali kota. Jika mereka terus memiliki hubungan baik dengan Pak Alim, maka Pak Tomo yakin kedepannya mereka akan lebih kaya lagi dan juga bisa tinggal di apartemen yang lebih besar dari ini. Sayang. Ini ngerjain apa? Tak lama kemudian, Pak Tomo mendapatkan telepon bahwa Kiran melakukan sesuatu yang akan membuat image-nya hancur. Ternyata, Pak Tomo sadar korek api itu adalah kamera. Di sisi lain, transfer video dari laptop ke flash disk telah selesai. Kiran pun segera membawa kabur flash disk tersebut. Pak Tomo berusaha menghalanginya. Jika image Pak Alim hancur, maka Pak Alim akan marah besar kepadanya. Kiran pun sempat dipukul beberapa kali. Namun pada akhirnya, Kiran berhasil melarikan diri.
Kiran terus berlari hingga ke salon Mbak Ami. Di sana luka Kiran dibersihkan oleh Mbak Ami. Kiran ingin berpamitan karena ia akan membongkar kebusukan Pak Alim, kejahatan si manusia munafik, dan ia akan pergi dari tempat ini. Aku harus nuntasin ini semua, Mbak. Buat apa? Mbak, aku puas cuma dengan ngebuka topeng orang-orang munafik itu. Karena aku muak lihat mereka terus-menerus lolos, Mbak. Kiran meminta tolong kepada Mbak Ami agar menyiapkan 2 potong baju ganti. Dan ternyata Mbak Ami sangat memahaminya dan ia akan ikut pergi bersama dengan Kiran. Ganti. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Tetapi sayangnya jalan mereka tidaklah mulus. Mbak Ami sadar ada penyusup yang sedang memperhatikan rumahnya. Mbak Ami meminta Kiran untuk memberikan flash disknya. Lalu Mbak Ami pun masuk ke rumahnya lagi. Sementara Kiran diminta untuk menunggu di sana. Dan benar saja, tiba-tiba Kiran dibekam dan dibawa pergi oleh orang suruhan Pak Alim. Kiran kemudian dibawa ke sebuah rumah kosong. Di sana Kiran diikat, lalu ia pun disetrum agar ia memberitahukan akun pribadi miliknya supaya video wik-wik bersama Pak Alim dapat dihapus. Tetapi Kiran hanya tertawa dan ia malah menggigit kuping penjaga tersebut. Kiran tidak menjawab sama sekali pertanyaan para penjaga itu, maka siksaan yang sangat kejam diberikan kepadanya. Kiran pun sadar kembali dan ia berkata dalam hati bahwa dirinya tidak akan mati. Ketika para penjaga sedang lengah, Kiran pun mempunyai kesempatan untuk kabur. Ketika salah satu penjaga sedang pergi, Kiran berhasil melenyapkan satu penjaganya lagi. Dengan cara menusuk dan menyetrumkan tubuh si penjaga itu. Sony. Kemudian Kiran berhasil melarikan diri. Lalu ia segera menuju ke rumahnya Mbak Ami. Namun ternyata Mbak Ami ditemukan sudah meninggal dunia di salon miliknya. Hal itu membuat Kiran sangat terpukul dengan apa yang terjadi. Mbak Ami sudah meninggal sejak 172 jam yang lalu akibat serangan jantung. Tetapi untungnya flash disk itu pun masih aman dan ada di saku celananya Mbak Ami. Kemudian Kiran segera mengambil flash disk itu lalu mencium Mbak Ami untuk yang terakhir kalinya. Kiran kini tidak punya siapa-siapa lagi dan juga tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Kiran datang ke wilayah kaki gunung. Ia numpang hidup di sana ke sebuah warung makan milik Ibu Marni. Kiran bantu-bantu di sana tanpa dibayar. Setidaknya Kiran punya tempat tinggal dan aman dari kejaran Pak Alim Suganda serta anak buahnya. Namun pada suatu hari, Kiran melihat Pak Tomo turun dari bus datang ke wilayah gunung ini. Kiran segera izin kepada Ibu Marni untuk segera pergi dari tempat itu karena kehadiran Pak Tomo. Kiran kemudian berjalan menyusuri hutan, tetapi ia seperti dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Ia pun berlari karena ketakutan, pergi ke atas gunung.
Tetapi di sana, Kiran dihalau oleh Patomo dan kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Patomo sangat marah kepada Kiran karena flash disk itu Pak Alim jadi menghancurkan hidupnya. Pak Alim murka lalu balas dendam menyebarkan kepada publik tentang kebejatan Patomo, yaitu seorang mucikari yang sering menyalurkan banyak perempuan sebagai seorang pelacur untuk melayani banyak pria, sehingga ia pun dipecat sebagai seorang dosen. Sementara itu, sekarang Pak Alim baik-baik saja, bahkan berhasil naik menjadi wali kota karena video skandal yang sempat Kiran rekam dan posting di sosial media sudah dihapus oleh hacker yang disewa oleh Pak Alim. Wah, Pak Alim ini powernya kuat banget ya, Slur. Patomo ingin membalaskan dendamnya kepada Kiran yang telah menghancurkan hidupnya, dan ia akan segera menusuk Kiran. Tetapi Kiran dan Patomo malah terjatuh bersama-sama ke bawah tebing itu. Mulut Kiran berlumuran darah. Keadaannya begitu memprihatinkan. Semua yang dilakukan Kiran itu karena kekecewaannya kepada Tuhan yang telah mengambil semua kebahagiaannya. Kiran sangat kesakitan dan menutup kedua matanya. Kau dengar aku ya Allah. Tinggalkan aku di sini. Sementara hamba-hambamu yang munafik itu kau biarkan selamat. Kemudian ia melihat ada Bapak di sebelahnya. Bapak bertanya, sebenarnya apa yang Kiran cari? Anak bapak kalau nangisnya sudah begini, berarti sakitnya sudah beneran. Apa sejatinya sing tok golek induk? Kiran menjawab, selama ini ia mencari ridho Allah, tetapi entah mengapa yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan. Nduk, ketika manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta rezeki, Allah justru akan memberinya kesulitan supaya manusia mau berusaha. Begitu juga kalau kita meminta ridha Allah, Allah pasti akan memberi rasa kecewa supaya kita makin sabar. Allah tahu, Nduk, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bapak pun memberikan nasihat kepada Kiran, dan itu pun membuat Kiran merasa bersalah, telah marah kepada Allah. Wis yo, Nduk, Cahayu. Bapak tunggu kamu di Serambi Sirotol Mustaqim. Dan beberapa saat kemudian, Kiran mendapatkan bantuan agar dirinya segera dievakuasi. Sementara itu Slur, Patomo ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kini Kiran sudah selamat dan dirawat di rumah sakit. Ia melihat di TV tentang terbongkarnya kejahatan yang dilakukan oleh Abu Darda serta pasukan organisasinya. Ternyata organisasi itu memanglah menyimpang, bahkan sampai melakukan aksi terorisme, meledakkan bom di kantor Polda. Beruntung Kiran tidak tergabung lagi ke dalam organisasi itu. Dan kemudian ditampilkan juga sosok Pak Alim yang ada di televisi, yang mana kini telah resmi menjadi wali kota yang baru. Ia pun mengisi sebuah acara dan diminta pendapat dari sisi orang yang paham agama tentang kasus terorisme yang dilakukan organisasi Abu Darda. Melihat itu, Kiran seketika geram karena Alim Suganda masih so alim di depan publik. Lalu Kiran pun menelepon ibunya untuk meminta maaf. Tetapi tetap saja, ibunya masih marah kepada Kiran
dan memutus hubungan, tidak mau menganggap Kiran sebagai anaknya lagi. 3 bulan kemudian, berita Pak Alim yang sudah menjadi wali kota sudah tersebar luas. Dan kini Pak Alim diundang ke salah satu acara talk show di stasiun televisi. Kiran pun terus menjalankan aksinya. Ia menyamar sebagai kru TV dengan memakai cadar. Lalu diam-diam ia menyambungkan flashdisk itu kepada monitor layar. Lalu Kiran keluar ke rooftop gedung. Di saat itulah acara TV dimulai dan menayangkan video Pak Alim sedang wik-wik bersama Kiran. Dan Kiran pun akhirnya berhasil menjalankan misinya. Selanjutnya, apa yang akan terjadi kepada tokoh Kiran? Apakah ia bisa hidup dengan tenang setelah membongkar aib Alim Suganda? Sementara, bagaimana dengan nasib Alim Suganda? Apakah setelah masyarakat tahu kebejatannya, ia akan tetap diterima sebagai wali kota? Entahlah, hanya sutradara yang tahu.